Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawati. Perkenalkan, saya Lisa Lestari. Kami mahasiswa STEM Bulatan Duri, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 63. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu makalah Fakultas Teknik Pendidikan dengan judul Memahami Pendidikan Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, A. Dimensi historis dan filosofis. Pendidikan Islam di Indonesia. Sejak masuknya Islam ke Indonesia, pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak-kontak pribadi maupun kolektif antara mubalik dengan peserta didiknya. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, mereka kemudian membangun tempat peribadatan yaitu masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama muncul di samping rumah tempat kediaman ulama atau mubalik. Setelah itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti pesantren, daya ataupun surau. Nama-nama tersebut walaupun berbeda tetapi hakikatnya sama, yakni sebagai tempat menuntut ilmu, pengetahuan keagamaan. Perbedaan nama itu adalah dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Perkataan pesantren populer di masyarakat Jawa, Rangkang, Dayah di Aceh, dan Surau di Sumatera Barat. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu keagamaan yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu keagamaan seseorang. Materi pendidikan yang diajarkan terpusat pada masalah diniyah, akidah, syariah, dan akhlak. Kehadiran Islam sekaligus pula ikut serta memberikan andil yang besar bagi tumbuhnya masyarakat yang beradab. Lewat ajaran-ajaran Islam yang didikkan kepada penganutnya membawa perubahan-perubahan yang berarti bagi masyarakat Indonesia di kala itu. Misalnya memperkenalkan aksara Arab, bahasa Arab, kehidupan yang lebih berbudaya, misalnya kebersihan, disiplin, dan lain sebagainya. Sesuai dengan gencarnya pembaharuan pemikiran Islam yang dicanangkan oleh para pembaharu muslim di berbagai negara seperti Mesir, India, Turki, sampai juga gaung pembaharuan itu ke Indonesia. Salah satu aspeknya adalah munculnya pembaharuan pendidikan Islam di tanah air. Di awal abad ke-20 muncullah ide-ide pembaharuan pendidikan di Indonesia. Ide ini muncul disebabkan sudah mulai banyak orang yang tidak puas dengan sistem pendidikan yang berlaku pada saat itu. Karenanya ada beberapa sisi yang perlu diperbaharui, yaitu dari segi isi materi, metode, sistem, dan manajemen. Dari segi isi materi yang disampaikan, sudah ada keinginan untuk memasukkan materi pengetahuan umum ke dalam isi pengajaran pada ketika itu. Dari segi metode, tidak lagi hanya mempergunakan metode sorogan, hafalan watonan, tetapi diinginkan adanya metode-metode baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari segi sistem, perubahan dari sistem halakoh ke sistem klasikal. Sedangkan tinjauan manajemen adalah penerapan manajemen sekolah. Dari perjalanan historis tersebut terlihat adanya dinamika dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Ada 3 lembaga pendidikan yang telah muncul sejak awal abad ke-20. Pertama pesantren, kedua sekolah, dan ketiga madrasah. Pesantren telah mengalami dinamika hingga sekarang, sejak dari pesantren tradisional sampai pesantren modern. Madrasah yang pada mulanya menekankan ilmu-ilmu agama dan hanya berkiprah di lingkungan Kementerian Agama berubah setelah ditetapkannya sebagai sekolah yang berdiri khas agama Islam yang kedudukannya sama dengan sekolah. Apa sebetulnya yang melatar belakangi timbulnya pembaharuan tersebut? Ini tidak lain disebabkan 2 hal. Pertama, daya dorong dari ajaran Islam itu sendiri yang memotivasi umatnya untuk melakukan pembaharuan, dan juga kondisi umat Islam Indonesia yang jauh tertinggal dalam bidang pendidikan. Kedua, daya dorong yang muncul dari para pembaharu pemikiran Islam yang telah mendapat masukan dari berbagai tokoh-tokoh pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain-lain. Ide dan inti dari pembaharuan itu adalah berupaya meninggalkan pola dan pemikiran lama yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri dan kemajuan zaman. Berdasarkan
Berdasarkan dua daya dorong itulah, makanya mulai muncul ide untuk memasukkan mata pelajaran umum ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta merubah metode pengajaran kepada metode yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Ditinjau dari segi inti dan hakikat pendidikan Islam itu sendiri, maka inovasi terhadap pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang sudah selayaknya, sebab inti dari hakikat pendidikan Islam itu adalah bagaimana upaya membentuk manusia muslim seutuhnya dan memberdayakan seluruh potensi manusia. Ke arah sanalah ditujukan pendidikan Islam. Dengan demikian, pembaharuan tetap digunakan sepanjang belum tercapainya konsep pembentukan manual ideal menurut Islam. Kemudian yang B, dinamika lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam formal saat sekarang dapat dibagi kepada lembaga pendidikan dasar sampai menengah dan pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar sampai menengah dapat dibagi kepada 3 jenis, yaitu pesantren, sekolah, dan madrasah. Pada tingkat pendidikan tinggi dibagi kepada 2 pendidikan tinggi Islam negeri, yaitu IAIN atau STAIN dan UIN. Dan pendidikan Islam swasta, yakni universitas atau institut Islam swasta, serta sekolah tinggi agama Islam swasta. Yang pertama, pesantren. Banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pesantren. Di samping disebabkan semakin berkembangnya dinamika pesantren, maka agaknya semakin sulit pula untuk mendefinisikannya. Hanya saja ada ciri-ciri umum yang dimiliki oleh seluruh pesantren yang terbagi beberapa pola. Ciri-ciri umum itu adalah yang A, pendidikan ilmu-ilmu agama. Yang B, mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian. Menurut historisnya, pesantren telah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu dan telah banyak mengalami dinamika dari yang tradisional maupun yang modern. Jumlah pesantren cukup banyak di Indonesia dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Karena banyaknya terasa sangat sulit untuk mengeneralisasikannya. Oleh karena itu, penulis membagi menjadi 5 pola. Pola-pola tersebut adalah: pola pertama adalah materi pengajaran yang dikembangkan adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik, non-klasikal, dan tinggi rendah ilmu santri diukur dengan kitab-kitab yang dipelajarinya. Pola kedua, pola ini hampir sama dengan pola pertama di atas. Hanya saja pada pola kedua, proses belajar mengajar diadakan secara klasikal dan non-klasikal, dan sedikit diberikan pengetahuan umum. Pola ketiga, materi pelajaran telah dilengkapi dengan materi pelajaran umum. Adanya keseimbangan ini karena sebagian besar dari pola ketiga ini mengikuti ujian negara. Pola keempat, menitik beratkan pada pelajaran keterampilan di samping pelajaran agama. Pelajaran keterampilan ini ditujukan untuk menjadi bekal kehidupan bagi seorang santri setelah dia tamat dari pesantren tersebut. Yang kedua, sekolah. Sekolah telah didirikan oleh Belanda sejak abad ke-17. Sekolah-sekolah Belanda ini telah menyebar ke seluruh Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, oleh pemerintah sejak tahun 1946 telah melaksanakan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan guna terlaksananya pendidikan agama di sekolah. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, sekolah Indonesia merdeka dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama sejak tahun 1946 sampai 1966 sebagai fase peletakan dasar dari pendidikan agama di sekolah. Fase kedua adalah fase setelah diadakannya sidang umum MPRS tahun 1996. Pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai ke universitas-universitas negeri. Fase ketiga yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 dan tahun 2003, di mana pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Permasalahan pokok setelah dilaksanakannya pendidikan agama di sekolah adalah tentang output pendidikan agama itu sendiri. Sudah sejauh mana hasil pendidikan agama itu bagi perbaikan kepribadian seseorang? Pertanyaan ini muncul sebab salah satu krisis yang menimpa Indonesia adalah krisis akhlak. Indikasi tentang cukup banyak sejauh manakah peranan pendidikan agama itu dalam menangkal kenakalan remaja di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, maka agenda utama pendidikan agama di sekolah adalah memberdayakan pendidikan agama, sehingga pendidikan agama itu betul-betul dirasakan sebagai solusi bagi kemerosotan akhlak peserta didik. Yang ketiga adalah madrasah. Madrasah di Indonesia baru populer setelah awal abad ke-20. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan dilatar belakangi oleh munculnya semangat pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang telah muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi sebagian sistem pesantren dan sekolah. Ditinjau dari segi dinamika dan perkembangannya, madrasah mengalami 3 fase. Fase pertama sekitar tahun 1945 sampai 1975, di mana madrasah menekankan materi pendidikannya kepada penyajian ilmu agama dan sedikit pengetahuan umum. Disebabkan hal itulah pengakuan ruang lingkup madrasah hanya berada di seputar Kementerian Agama. Fase kedua adalah fase diberlakukannya surat keputusan bersama 3 menteri tahun 1975, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Fase ini berlangsung dari tahun 1975 sampai 1989. Fase ketiga adalah fase setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan diiringi dengan sejumlah peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh sejak masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Yang keempat, perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam di Indonesia berdiri pertama kali di Jakarta pada bulan Juli 1945, bernama Sekolah Tinggi Islam. Selanjutnya, tahun 1946, Sekolah Tinggi Islam dipindahkan ke Yogyakarta, dan tahun 1948, Sekolah Tinggi Islam menjadi universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia, dengan 4 fakultas, yaitu Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Secara garis besar, perguruan tinggi Islam dapat dibagi kepada 2 macam. Pertama, perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Kedua, perguruan tinggi Islam swasta dibagi menjadi bentuk sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang C, kedudukan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, sistem pendidikan nasional. Pendidikan memiliki nilai yang strategis diurgen dalam pembelajaran suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut, sebab lewat pendidikanlah nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa dapat diwariskan. Karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know dan how to do, tetapi yang amat penting adalah how to be, dan agar pendidikan bisa mewujudkan how to be, maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Dengan demikian, pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan, maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut yang dipayungi Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 mengamanahkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara. Menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pratama sosial yang kuat, yang berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia supaya bisa berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang perubahan zaman. Dengan visi tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. 1. Mempunyai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara mewujudkan masyarakat belajar. 3. Mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesian dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Menurut sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan damai berbeda-beda dengan daerah lain. Kedatangan Islam dilalui peperangan seperti Mesir, Irak, Persia, dan beberapa daerah lainnya. Hakikat pendidikan dalam pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan, yakni ditemukan nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.